Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Udah, Ustaz? Sudah. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas satu hal yang mungkin banyak yang di channel ini tuh banyak yang salah satu ayat ruqyah yang banyak di setel ya. Ya, atau di apa namanya? Di play. Oh, istilahnya. Dimainkan, diputar ya. Di play, di setel, dimainkan, diputar. Ya wis lah, terserah lah. Apa bahasa Madura nih apa? Ya, dia disetel ya. Disetel ya. Ya itu tentang kanker. Salah satunya ya, yang akhirnya banyak sekali ayat ruqyah ini disetel ya. Cuman kan kita kadang orang kan berpikiran, oh ya saya kena kanker payudara, kayak kena kanker ini, kanker apa? Darah, kanker otak dan sebagainya lah, alam itu ya, dimanapun yang berada. Dan akhirnya mereka mencoba untuk menjalankan terapi ruqyah mandiri dengan menyetel ayat ruqyah kanker yang kita sediakan di channel ini. Dan dengan mengikuti tahapan yang mereka yang sudah kita tetapkan, cara melakukan terapi mandirinya itu, akhirnya ada yang sembuh atau membaik kan? Tumor itu kan bagian dari kanker ya? Kalau menurut saya sih tumor beda sih. Beda. Tumor benjolan itu apa berarti? Tumor. Karena kemarin ada yang di Kanada. Ada yang di Kanada, orang Indonesia yang di Kanada. Beliau orang Indonesia di Kanada. Beliau kan ada benjolan di tubuhnya, terus akhirnya selama seminggu itu berikhtiar untuk mendengarkan ayat ruqyah ini, di samping menunggu waktu gantian untuk tes kesehatan medisnya itu. Ternyata karena di sana kan COVID-nya ketat sekali ya, enggak boleh semudah itu keluar. Ya, cerita dari teman saya yang lagi sekolah doktoral di sana itu ya ngomong bahwa gak mudah kita ke Tama dan sebagainya, karena memang ketat sekali kan. Sampai sekarang. Ini cerita baru. Nah, ini kemarin orang Indonesia yang di sana itu cerita bahwa ketika dia baru ada benjolan, dia mau cek, terus dia ikhtiar dengan mendengarkan ayat ruqyah tentang kanker ini, terus waktu dia tes benjolannya hilang dan dinyatakan tidak ada apa-apa. Alam ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang penting kan selama seminggu itu beliau bilang dia bertobat, dia mentaubati segala kesalahan sampai nangis yang kejer-kejer ya, memang karena takut mati, dia sebutkan itu. Terus akhirnya ibadahnya dikencengin, ya, artinya benar-benar totalitas kepada Allah begitu. Dan alhamdulillah akhirnya Allah jawab dengan begitu. Itu kan luar biasa ya. Padahal kita hanya ngasih yang sederhana saja step-stepnya, tapi ternyata bisa dijalankan dengan yang luar biasa. Nah, untuk kasus ini hanya cerita awal aja tentang kanker, Ustaz. Iya. Yang datang lah dari hasil diagnosa klien yang datang itu, apa sih penyebabnya sebenarnya? Dosa.
dosa. Mutlak ya ini. Iya. Semua sih. Dosa dan maksiat. Dan maksiat. Itu sih, itu penyebab utama sih. Mutlaknya. Dan yang selanjutnya apa itu, kalau saya bahasakan itu nggak mau kita menerima takdir. Tidak mau menerima takdir. Ya apa ceritanya ini? Ceritanya ini kasus ya, Ya. kasus kanker paru-paru di situ. Kanker paru-paru. Vonisnya stadium 4. Stadium 4 padahal logikanya kalau di ilmu ruqyah ya, stadium 4 itu gak bakal bisa sembuh. Gak bakal sembuh. Itu Karena batas saya di stadium 3. Stadium 2. 2, 3 yang bisa kita sembuhkan. Iya. Itu ya itu penyampaian dari beliaunya sendiri kan. Hasil medis. Hasil medis. Saya sudah kanker paru-paru gini stadium 4 begini, Pak. Waduh, saya gimana gitu. Sudah Karena nggak pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain. Wes, kita cuma bondo siji, wes bondo nekat wes. Bondo yakin sudah. Bondo keyakinan sudah. Jadi pertama itu ada seorang ibu-ibu kan datang di pangku, dibopong sama suaminya kan datang. Dibopong. Iya, nanti saya bilang cek sorone gitu. Cek sorone dalam artian kok begini gitu. Terlalu kalau saya pandangan saya itu nemen parah gitu. Saya aduh. Saya wis yo maneh wis tetap saya bersikap tegar gitu kan. Sambil tersenyum. Padahal dalam hati di sini ya Allah tolong bantu saya. Loh, kita kan nggak bisa apa-apa sih. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa apa-apa sungguhnya. Karena sebenarnya yang datang kepada kita kan kita juga nggak tahu. Dan saya yakin di situ dia datang ke sini pasti Allah bantu ya. Mungkin ini Allah gerakin ke sini. Iya, betul. Jadi meskipun seberat-beratnya problem saya astagfirullah. Jadi kalau seandainya itu problem baru gitu. Iya. Nanti saya cuma astagfirullah. Ya Allah mudahkan. Iya, benar. Karena saya tahu saya nggak bisa apa-apa. Iya. Nggak ada porsi sama sekali untuk kesembuhan sama sekali nggak ada. Betul. Jadi ketika seperti itu ya Allah gitu. Jadi ya udah kita mulai kan. Ketika datang pertama kita mulai sharing sama beliau. Iya. Kenapa? Terus bilang Ustaz begini. Saya sakit kanker paru-paru. Terus saya tanya, stadium berapa, Bu? Stadium 4, Ustaz. Bu, saya langsung cek gitu ya. Iya. Terus kata dia apa? Gitu saya kan secara medis kan itu sudah stadium 4 itu kan udah level tinggi lah kan. Melip bisa. Iya. Jadi saya astagfirullah, nanti saya harus ngapain? Oh, terus saya aja apalagi Bu saya sampaikan sambil sembari saya menenangkan diri saya dan menenangkan diri beliau. Ya gitulah suka duka lah ya jadi terapis kan, kan. Jadi terus dia ngomong cerita panjang lebar begini secara medis dia sampaikan. Ada Ustaz ini ceknya begini. Dibawa. Kalau nggak salah dibawa kemana? Dibawa. Iya, rongsennya itu. Hasil rongsennya. Terus habis itu berarti dia sudah di rumah sakit lama itu? Iya, sudah di rumah sakit sudah. Kan rata-rata orang mentok kan baru geruk ya. Kalau saya simpul, mohon maaf ya. Kalau itu mentok udah ke medis kah, udah pengobatan alternatif, udah ke dukun ya. Endingnya pas mari ngono dia itu 16 kabeh sudah mentok, barulah dia ke ruqyah. Iya. Dia ke ruqyah kun apa? Nyoba Iya. Mungkin cocok, mungkin jodoh. Wah, itu kita ngetes dulu di awal itu. Jangan begitu. Harus diniatkan. Harus yakin. Jadi dengan posisi seperti itu ini karena kan tak lihat pertama kan wajah di situ kan. Wajahnya itu seperti sedih, menakutkan. Banyak menakutkan tuh murung. Dia itu menyedihkan. Nanti nggak ada kebahagiaan sama sekali. Jadi saya punya inisiatif di situ. Berarti ini kayaknya wajahnya dengan kesedihan ini saya harus bisa merubah agar dia bahagia. Minimal ada senyum lah. Kayak gitu misalnya. Saya iseng aja. Iya. Ibu,
jangan percaya Bu, stadium 4 Bu. Mungkin stadium 2 lah itu kan, atau mungkin stadium 1 Bu. Enggak, atau ronsennya salah itu. Betul itu. Saya bagaimana dia senang dulu lah. Kalau saya itu begitu. Itu kan karena saya kan dia datang kan murung gitu kan. ya kita pun juga nggak ada niatan untuk berbohong dan sebagainya. Cuman saya itu bagaimana dia itu bahagia itu. Iya. Sudah Bu, masalah dokter, masalah ini itu semuanya belum pasti gitu loh. Nggak bisa pasti, nggak jamin. Yang jamin itu Allah kayak gitu kan sama saya. Jadi saya bahasakan begitu. Oh iya Ustaz, iya. Wis ibu gak usah mikir stadium sekarang. Iya. Ibu gak usah mikir stadium piro, wis gak usah. Gak ada urusan dengan itu. Wis sekarang ibu bagaimana caranya ibu sembuh? Iya. Oh gitu ya Ustaz, iya. Ya udah. Oke. Begitu ya Bu ya. Ya. Wis gak usah mikir. Kalau ibu makin mikir stadium 4, mikir begini, kemoterapi dan sebagainya, maka yang ada dari pikiran ibu nanti tambah kacau. Stres. Iya. Nah, itu nambah ini raine kok. Kadang-kadang orang kan malah lebih parah gara-gara stresnya itu. Betul sekali. Semakin parah. Mau sembuh itu sulit nanti kalau dalam dirinya sendiri gak senang. Betul. Jadi saya motivasi di situ. Terus habis itu ya udah, ya menangnya di situ, dia tuh nurut manut gitu. Karena mungkin sudah mentok ya. Ngerti bisa. Gak ada jalan lain. Medis sudah. Kan udah hampir ending itu. Ya betul. Jadi ibu gak usah mikir stadium 4. Iya. Udah ikulah sebagai pengetahuan saja, tapi nggak perlu dipikir. Betul. Nggak perlu dipikir. Pokok saya bagaimana beliau senang di situ. Maka beliau maksudnya itu dia senang dan dia semangat lagi untuk untuk memompa dirinya untuk mau menyembuhkan, mau berobat gitu loh. Saya motivasi seperti ya udah. Setelah dia selesai, saya baru tanya kepada beliau, gini Bu, ini sesungguhnya ada problem sesungguhnya. Ibu dua masalah apa sih? Diagnosa kan mulai. Saya sampaikan, oke, Ibu harus jujur ya. Saya tanya begini, Ibu mau sembuh dengan ruqyah? Oh ya mau Sir. Oh ya wis. Berarti ada satu kan. Ibu harus jujur di situ. Iya. Jangan nutupin, jangan bohong, jangan semua. Oke, sekarang ibu tanya. Saya kan dari wajahnya kan banyak beban, kesedihan itu kan kompleks kan Raini kan. Saya tanya satu aja. Saya itu kan sama suaminya bareng sama suami. Saya nggak tanya suaminya sama sekali nggak. Saya tanya kepada ibunya dulu. Ibu ada problem apa? Ternyata dia nangis. Langsung nangis. Dia nangis terus habis itu, ya saya biarin biar nangis, biar kelar. Tapi itu barulah cerita kan. Ternyata dia itu kan dia orang Surabaya, Ustaz. Dia orang Surabaya. Dari Surabaya ke sini? Iya, anaknya di Malang. Oh, anaknya di Malang. Anaknya udah nikah tinggal di Malang. Dia dari Surabaya, pengen ngumpul karo anaknya. Pengen ngumpul karo anaknya. Sehingga ya udah dia memutuskan semua aset di Malang dijual. Mau pindah semua di Surabaya. Aset di Surabaya itu dijual semua, dijadikan duit. Terus abis itu harapannya dia mau bikin di Malang, dekat dengan anaknya, dekat dengan cucunya, harapannya begitu. Nah, dengan kondisi begitu, ya udah dia mencari proyek ya, kontraktor ya. Jadi kontraktor? Bukan, dia nyari kontraktor kan. Nyari orang untuk bangun. Untuk bikinin rumah dia di Malang sih. Ketemulah di situ. Terkumpul asetnya tuh berapa ratus juta gitu kan. 200 lebih kayak gitu. Ya wis, kasih kontraktor, pokoknya terima jadi. Biaya sekian. Ya wis terima. Udah deal sudah. Wis udah. Aset habis sudah di Surabaya itu. Jadi dia di sini sudah kontrak. Ternyata yang terjadi adalah kontraktornya kabur. Bajingan itu. Kontraktornya kabur. Dia udah semua aset habis, ditawarin kontraktor, kontraktornya kabur. Itu. Coba ya. Sakitnya di mana itu? Di sini tuh. Sakitnya di sini. Muangkel kagak. Saya denger aja kurang ajar itu orang. Jadi gak terima gitu loh. Gak terima dia. Ya semuanya habis hartanya kok. Udah dikasihkan semua. Ya mungkin kan sebagian kecil ada mungkin buat makan dan sebagainya ada. Cuman secara globalnya yang aset dia habis gitu loh. Karena dia mau bangun rumah ternyata dibawa kabur. Nyesek itu.
Padahal itu adalah buah dari upaya seumur hidup itu. Ya. Aset itu kan seumur hidup yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu. Betul. Yang terjadi seperti itu. Wis nyesek itu. Tapi ya udahlah, saya juga berapa duit Bu? 200 juta lebih Ustaz. Aduh, saya dengar seperti itu, aku 200 juta gak ngerti duit ya apa. Subhanallah, pasti nyesek lah ya. Iya. Pasti nyesek. Secara manusiawi ya. Manusiawi, normalnya lah. Normalnya manusia ya. Kecuali kan kalau kecuali kan dia punya 1 M gitu kan, 200 juta mungkin nggak begitu nyesek. Dari aset kok. Iya. Semuanya. Semua yang dimiliki habis loh. Ya, di samping bernominal 200 juta, asetnya dia habis. Nyesek. Ya udah kita sampaikan di situ. Ibu, ketahuilah Ibu, tidak ada harta kita yang hilang. Nggak ada yang kita miliki dunia ini yang hilang. Seandainya itu memang diambil sama kontraktor itu, dicuri dan sebagainya, itu ya bisa jadi nanti Ibu akan panen di akhirat. Kalau tabungan, kalau sedekah. Ya. Jadi kalau diambil begitu kan. Jadi insya Allah nanti Allah ganti nanti. Yang penting Ibu ikhlas. Yang penting Ibu terima. Terus yang kedua bisa jadi ya mungkin ya Ibu ya. Ini mungkin harta ini nggak baik buat Ibu. Nggak berkah. Allah ambil dengan caranya. Saya sampaikan. Melalui kontraktor itu. Tapi seandainya itu memang harta yang baik di situ, insya Allah itu nggak akan hilang. Itu akan Ibu ambil, Ibu akan panen di akhirat insya Allah. Senilai sedekah. Senilai ya bisa jadi. Al-Baqarah 700 kali lipat itu. Ya bisa. Jadi ya udah Ibu gak usah berat di situ. Karena ketahuilah Ibu ya, semua dunia ini bukan milik kita. Semuanya ini milik Allah. Ini berarti titik baliknya di sini. Ya. Semuanya milik Allah. Kalimat ini yang harusnya di underline ya, di cetak stabilo, cetak tebal. Yang perlu digedekno. Semua yang kita miliki dunia itu bukan milik kita. Ini semuanya milik Allah. Dan yang perlu ketahui, yang milik kita adalah yang kita keluarkan. Yang milik kita itu sesungguhnya ada yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan. Artinya yang tidak kita ambil gitu loh. Itu sesungguhnya itu milik kita yang sesungguhnya. Dan yang lain itu semuanya masih titipan Bu. Makanya dari itu apa yang harus dengan ucapkan, minimal istirja. Saya sampaikan begitu. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah. Karena semua apapun itu, HP ini semua itu semua milik Allah. Bahkan istri kita, anak kita itu semuanya milik Allah. Gak perlu kita terlalu berat lah ketika mungkin istri kita meninggal atau anak kita meninggal. Gak perlu lah. Gak perlu yang cerita. Gak perlu. Karena kadang-kadang orang merasa bahwa itu adalah milik saya. Ada kita yang berupaya, kita yang berikhtiar, harusnya itu kan hak kita. Gitu. Ada yang sampai gendeng. Kayak seperti linglung itu ada. Linglung. Gara-gara harta. Bukan. Suaminya meninggal. Jadi saking cintanya sama suaminya. Saking cintanya. Dia ketika sama suaminya dia susah senang sama suami begitu. Lalu ketika sekarang posisi puncak dia senang. Maksudnya senang itu dia udah berkecukupan begitu kan, udah harta sudah ada gitu kan. Istri suaminya meninggal. Padahal dengan sakit yang tidak begitu lama. Wah, subhanallah. Iku sampai dia itu ngomong begini, wah saya juga pengen mati dengan suami saya pengen dikubur juga, saya gak mau keluar dari kuburan, jangan dikubur. Aduh, sumpah ini opo. Itu penempatan cinta yang kurang tepat. Salah itu. Keliru. Harusnya cintanya utama ya ke Allah. Karena gak ada iman. Nah, atau masih belum paham. Belum ada ilmu. Gak ada iman, gak ada ilmu di situ. Ya, karena memang ya memang begitulah kan orang-orang desa kan begitu. Orang-orang yang lama gitu maksud saya. Jadi yang terjadi ya begitu. Ya kita kasih pahaman, kita muter-muter di situ aja. Konteksnya harta yang keluar, yang hilang dari kita itu sesungguhnya bukan milik kita. Saya muter-muter di situ aja sampai beliaunya terima. Sampai beliaunya menerima kasus ini, takdir ini. Iya. Jadi kita sampaikan juga kan ini juga bagian dari takdir Allah, nggak akan terlepas, nggak akan kebetulan. Pokok saya muter-muter di situ kan. Berapa lama jelasin? Jam. Wajar. Loh, meyakinkan ini loh yang menyadarkan
hati yang kembali kepada Allah ini yang sulit gitu. Yang sulit. Nah, bacain ruqyahnya gampang. Aduh, lu baca ruqyah wis setengah jam selesai. Ya cuman menyadarkan ini loh. Hatinya ini apa ya? Mengembalikan hatinya kepada Allah. Betul. Ini yang kita harus muter-muter bolak-balik kalau wis dengan kalimat yang berbeda-beda. Wis pokok wis dengan sekiranya muncul keyakinan. Itu kan yang kita upayakan. Siap. Dan itu yang berat juga bagi kita. Kita bisa ngomong panjang lebar tapi kita sendiri nggak bisa, itu waduh soro bisa. Jadi kita saya tekankan di situ sampai beliaunya sadar, sehingga dia kalau nggak salah begini, sudah ikhlasan aja. Ikhlasan. 200 juta diikhlasin. Kadrimu subhanallah, ya apa gitu. Jadi menemukan ikhlas agar dia ridho ya, agar dia mau wis gak mikir mana duit itu sulit sekali. 200 juta itu apaan Ustaz? Iya, saya juga sih belum tahu 200 juta seperti apa gitu kan. Nanti saya ngomong ya enak aja gitu ya, yang penting bisa tawakal gitu. Tapi ya sudah, makanya kita muter-muter di situ. Tapi memang harusnya kita harus tawakal. Iya. Jadi muter-muter di sini ya itu sampai kurang lebih 2 jaman gitu. 2 jaman itu. Baru sampai beliau, oh iya, sampai dia bisa narik nafas. Lega. Ya Ustaz, saya yakin ini mungkin ini. Jadi dia cerna sendiri kan. Dia cerna sendiri terus dia hubungkan dengan kehidupannya. Sehingga dia menyimpulkan sendiri, oh ya saya mungkin begini dulu ya, saya mungkin begini. Jadi ya udah kesimpulan beliau sendiri. Artinya endingnya itu dia nerima. Gimana Bu, sudah siap ruqyah ya gitu. Oh ya siap Ustaz. Udah duduk madhep kiblat dan sebagainya. Ya sudah seperti biasa. Istighfar kan. Sampai gitu. Sampai nangis. Ya Allah ini. Saya diem biarin dulu. Terus habis itu kita ruqyah. Ruqyahnya paling setengah jam gitu. Ya, bacain ayat ruqyahnya. Ya. Setengah jaman lah kita, itu standar kan begitu. Kecuali kalau sudah sampai 3 kali, 5 kali itu mungkin kita kasih 1 jam. Porsinya lebih banyak. Porsinya lebih banyak itu. Karena diagnosanya udah tepat. Udah kelar gitu. Udah ketemu sudah ini banyak banget gitu. Tinggal hajar gitu lah kalau saya bahasakannya. Prosesnya semakin cepat, semakin membaik soalnya. Ya, semakin baik. Tinggal kita memperbanyak terapinya di situ dan meluruskan apa yang masih keliru di situ. Iya. Udah kita ruqyah setengah jam. Nah, setelah ruqyah dia mau mesem-mesem. Ketawa. Mesem-mesem. Kok enak Ustaz ya? Nanti bisa udah. Waduh, betul loh. Oh ya bisa jadi sembuh gitu ya. Betul loh. Oh iya enak, sudah enak. Terus habis itu dia berdiri. Ya kan? Oh, tambah guyu deh. Saya bisa berdiri saya. Sama dengan senyumnya dia. Padahal seolah-olah dia melupakan 200 juta. Ya enggak ada apa-apanya 200 juta. Tadi berangkat dibopong. Kau no. Jadi dia lupa 200 juta aja. Sampai itu oh ya begini. Terus dia bilang, udah selesai ruqyah selesai, dan dia kalau saya mau membaik lah, jauh membaik sekali. Jalan. Pulang jalan. Padahal datang dibopong. Jalan di pangku sama suaminya. Nah, itu coba. Adi pulang jalan wes gak mari-mari mesem-mesem wes. Atau mohon Ustaz, makasih wes. Oke. Nah, itu contoh lah. Jadi Masya Allah, jadi itu contoh yang real ya, nanti kasus-kasus seperti itu. Ya bisa jadi mungkin yang teman-teman yang punya kanker coba di cross check juga ya, dengan kasus seperti itu. Mungkin sama ya kan, sehingga bisa diambil pelajaran di situ. Muhasabah. Ya. Intinya muhasabah. Koreksi diri, evaluasi diri. Apa yang salah kan begitu? Iya. Puncaknya adalah jiwa kita nanti kembali kepada Allah. Itu puncaknya. Harus hijrah. Harusnya begitu. Puncaknya ke sana nanti. Iya. Hijrah yang bagaimana ya, totalitas. Minimal ibadah lah. Minimal ibadahnya harus membaik. Dan perilaku sehari-hari. Jadi itulah contoh ketika kanker ya, itu Masya Allah ya, kanker stadium 4 ya, yang pertama saya bingung, nggak ngerti harus ngapain. Tapi alhamdulillah dia membaik di sini. Nggak datang lagi, belum datang lagi. Nggak tahu, saya bilang mungkin ini sembuh ya gitu ya. Mungkin dia berpikir sembuh ya. Banyaknya begitu. Jadi nggak datang lagi ya karena sudah membaik kan. Sudah membaik. Dan akhirnya bisa menjalankan terapi secara mandiri di rumah. Ya sama kan. Semua yang telah datang kepada kami, kepada saya pribadi gitu kan. Itu maka ya kita pasti kasih bekal.
Iki lho rukyah mandiri, lakonono ning omah. Iya. Karena rukyah itu harus istiqomah. Harus istiqomah. Nggak bisa cuma rukyah sekali doang, datang sekali di sini doang ngandelin sini terus sembuh, nggak bisa. Nanti harus ditindaklanjutin lah. Dengan istiqomah tadi itu. Nah, contoh lah. Ini kan ada yang kasus tentang khusus ya, ini khusus kanker susu, payudara. ya, kanker mamai, Payudara ya. kanker payudara. Nah, sampai jelasan sampai kesel ya, krek. Iya. Itu kan kalau saya pernah berpendapat nih. Saya pribadi pernah orang kanker payudara, terus ditanya balik, dulu apakah sudah punya anak? Sudah. Kira-kira waktu bayinya masih bayi, iya bayinya masih bayi ya, anaknya masih bayi loh. Ketika masih bayi. Ketika masih bayi anaknya, apakah pernah menyusui anaknya? Penjawabnya enggak. Enggak disusui sama sekali. Enggak disusui. Jadi bayangannya dia adalah kan ada susu produksi pabrik yang bagus-bagus itu, ya, formula ya, siap. Yang nota katanya menurut penelitian begini dan sebagainya. Nah, akhirnya saya waktu itu bilang, yang susu terbaik ya ASI. Bahkan ada yang bilang ASI itu bagian daripada darah, ada yang bilang begitu. Walam ya, walam. Nah, kita konteks kanker, apakah ada keterkaitan itu? Ya, kalau menurut saya ya itu ya adanya maksiat kan. Itu artinya ada kedurhakaan dia kepada anak. Durhaka. Iya, karena dia tidak memberi haknya, tidak memenuhi haknya anak. Artinya haknya anak kan bisa jadi kewajiban orang tua gitu. Iya. Seperti apa ya? Ya anak yang kecil butuh ASI. Ini kan orang tua harusnya ngasih gitu loh. Dan Allah udah fasilitasin, kita cuman kita nggak perlu beli, nggak perlu apa, tinggal ngasih cut gitu kan, udah gitu loh. Itu kan kita cuman sebenarnya Allah ngasih buat anak itu gitu. Kenapa nggak bisa kasar kan dolim gitu dalam satu sisi. Kalau kita mau merincikan ya. Dolim itu berarti kan tidak menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya, pada porsinya. Jadi itu kan keliru. Berarti anak ini jadi selama 2 tahun dia butuh ASI gitu loh. ASI. Ya kan 2 tahun harus terpenuhi di situ. Nah, ketika kita nggak memberi itu berarti kan artinya kita bisa jadi dolim. Nah, kecuali beda lagi ya. Ya mungkin seperti yang ASInya nggak keluar kan. Udah dia begini nggak bisa. Ada sakit. Ada. Tapi sebenarnya kan bisa diupayakan. Bisa sebenarnya ya kan. Ada udur. Pokok intinya memang ada udur syar'i di situ, maka itu mungkin boleh lah itu. Kalau mungkin ketika anaknya itu ASI kan, itu mungkin sakit atau gimana dan sebagainya ya. Dan itu satu perlu upaya gitu. Dan kalau memang itu karena tidak terbiasanya saja ya kita harus belajar di situ. Kalau sakit berarti harus berobat kan begitu. Iya, artinya bagaimana dia bisa terpenuhi gitu loh. Kebutuhan bayi ini ya. Kan minimal 6 bulan gitu kan. Minimal itu 6 bulan itu jangan campur sembarang kali. Kalau saya malah sebenarnya lebih, karena Rasulullah saja. Iya, enggak, maksudnya jangan dicampur apa-apa itu sampai 6 bulan. Baru nanti bisa campur dengan makanan itu sampai 2 tahun di situ. Ada pelajaran kan sebenarnya dari Rasulullah ketika ibunya meninggal ya. Akhirnya kan dicarikan ibu susu. Siti siapa itu? Lupa saya. Iya. Akhirnya ada istilahnya saudara sepersusuan. Iya. Jadi ada lupa nih. Gua nih. Iya. Jadi itu kan ada yang nawarkan untuk menjadi ibu susunya Rasulullah di situ kan. Kan kebetulan itu dia itu banyak kan, dia memang memang dia punya banyak gitu kan, susunya memang punya produksi ASInya luar biasa.
Ya udah dia seperti ini, dia tawarin dia ambil Rasulullah. Udah itu Masya Allah itu sampai 2 tahun sehingga sampai itu pun dia lebih gitu. Karena ketika ini konteks lain lagi nih, ketika dia ngasih ASI kepada Rasulullah itu banyak keajaiban di situ kan. Seperti sapinya yang juga banyak, terus habis itu domba-dombanya itu menjadi subur dan sebagainya. Itu kan antara itu kan hikmah kan, ketika dia menyusoni memberi ASI, bersedekah ASI. Ya, bersedekah keberkahan. Nah, bayangkan harus ada upaya begitu. Memang intinya begini, intinya janganlah berdolim gitu. Makanya saya pribadi menyimpulkan begini, Ustaz. Jika sakit kita tak kunjung sembuh, ya. Jika sakit kita tak kunjung sembuh, sakit apapun itu, sakit berat kah, sakit menahun, saya sampaikan begini. Coba cek 3 kedurhakaan kita. Ini saya pribadi yang menyimpulkan. Kedurhakaan kita atau mungkin kedoliman kita di situ. Yang pertama kedurhakaan kepada Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Baikkah belum? Tapi kalau masih buruk di situ, maka ya wis benerin. Yang kedua, kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Jadi bagaimana hubungan kita selama ini? Udah baikkah, sudah taat, patuh dan sebagainya? Kalau buruk, ayo benerin. Yang ketiga, kedurhakaan kita kepada keluarga kita. Baik itu kepada suami kita atau sebaliknya istri kita atau bahkan anak kita. Kepada keluarga di situ. Jika ada ya seperti kedoliman atau yang lain-lain, maka ayo tobatin, benerin di situ. Biasanya umumnya ya dicek dengan ketiga titik ini ketemu problem. Jadi ada titik di situ yang durhaka di situ. Nah, ayo kita benerin, tobatin begini dan sebagainya. Apapun masalahnya ya. Apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun sakitnya. Coba dicek di sini biasanya ada. Selain nanti masalah hati, selain masalah hati, nanti di 3 ini ada. Siap. Nah, ketika ketemu, ayo benerin. Insya Allah kalau udah ketemu problemnya, ya kan, maka dari itu semua itu endingnya berujung maksiat dan dosa sesungguhnya. Kalau kita udah ketemu penyebabnya, maka ya udah taubatin, minta maaf pada Allah, ayo benerin. Insya Allah nanti proses ruqyahnya nanti mudah nanti. Ada hasil. Setiap tahapnya ada. Setiap step by step dia ruqyah kan, pastinya kan nggak bisa ruqyah sekali. Iya. Itu secara umum nggak bisa sekali sembuh. Pasti ada proses, tapi ya insya Allah nanti step-step ruqyah pertama, ruqyah kedua, ketiga dan seterusnya itu pasti ada step-step membaik ya. Dari sekian persen. Dan seperti itu yang terjadi insya Allah. Siap. Yang penting tadi ya mentobatin itu. Mengakui kedoliman dalam dirinya, mengakui maksiat-maksiat dalam dirinya, ya kan. Udah kesimpulannya itu sih, sederhananya begitu. Siap. Nah, ini adalah pelajaran ya, bahwa pengalaman tentang ruqyah kanker, mungkin nanti akan ada cerita-cerita yang lain tentang ruqyah kanker ini. Tapi paling tidak dari bahasa-bahasan yang kita bahas dari awal sampai akhir itu ada banyak ya terkait dengan hijrah, mentaubati ya, dan juga menempatkan segala sesuatunya pada porsinya. Tempatnya, jangan zolim gitu. Seandainya mamai itu susu, kita kan mamalia nih, payudara, susu itu memang haknya anak ya, jangan dijadikan itu sebagai salah satu tempat yang lain gitu ya, kita berikanlah kepadanya. Kadang-kadang kan orang berpikiran bahwa ini kan wujud kecantikan kan begitu, kecantikan wanita. Nah, kayak gitu ya, kita kembali kepada haknya anak. Baik, jazakallah khair, semoga Allah mudahkan urusannya Ustaz. Kita akan bertemu di video yang berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.